Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman yang sedang promil ataupun program hamil, harus tahu nih ciri-ciri masa subur ataupun ciri-ciri teman-teman sedang dalam masa subur. Ataupun nih, teman-teman yang sedang tidak promil ataupun seorang wanita harus tahu juga nih, siapa tahu sekarang teman-teman sedang dalam masa subur. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas 8 ciri-ciri wanita itu dalam masa subur ya, ataupun sedang dalam masa subur. Kapan nih wanita dalam masa subur? Nah, jadi masa subur wanita itu 5 hari sebelum sampai di mana hari dia ovulasi. Atau seandainya teman-teman ovulasi siklusnya normal ataupun siklusnya teratur ya, ini hari ke-11 sampai hari ke-21 dalam siklusnya. Hari pertamanya itu dihitung dari hari dia menstruasi. Jadi jika teman-teman sedang promil ataupun program hamil ingin segera memiliki momongan, jadi lakukanlah hubungan dari hari ke-11 sampai hari ke-21 tiap hari ya. Lama juga ya dok, ya namanya juga usaha. Kita tidak tahu di mana yang paling berhasil, yang akan berhasil. Nah, itu merupakan gambaran secara umum ya. Nah, kalau seandainya gambar secara umum ini agak susah ya, agak ribet. Mungkin teman-teman juga kurang paham. Nah, jadi di sini kita akan membahas ciri-ciri masa subur teman-teman ya. Jadi ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Jadi kalau seandainya teman-teman mengalami gejala ini sini, mungkin bisa jadi teman-teman ini adalah puncak masa suburnya. Jadi kalau seandainya teman-teman mengetahui masa suburnya kapan, nah ini jauh lebih enak daripada hanya mengira-ngira. Jadi kalau seandainya teman-teman mengalami ciri-ciri ataupun tanda-tanda ini mengindikasikan bahwa teman-teman akan mengalami ovulasi. Nah, ovulasi itu dimana sel telur itu sudah matang dan siap dibuahi. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama, alat tes kesuburan menunjukkan hasil yang positif. Nah, pada video sebelumnya sudah saya bahas nih tentang alat tes kesuburan ini. Nah, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya ya, tinggal ditonton sampai habis. Nah, alat tes kesuburan ini bisa teman-teman pakai ya dengan menampung urin teman-teman, kemudian memasukkan stick untuk alat tes kesuburan. Nah, ini hampir sama caranya dengan menggunakan alat tes kehamilan. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat tes ini secara mandiri di rumah. Nah, setelah teman-teman menggunakan alat ini, tiba-tiba hasilnya positif nih. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman mengalami masa ovulasi ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk teman-teman dengan pasangannya. Nah, ini bisa memungkinkan teman-teman untuk cepat hamil. Ciri yang kedua itu lendir serviks warnanya seperti putih telur. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini juga untuk mengetahui ciri-ciri teman-teman dalam masa subur atau tidak. Nah, seandainya nih lendir serviks itu warnanya seperti putih telur ya, putih telur mentah. Nah, kalau seandainya teman-teman mendekati masa ovulasi, biasanya lendir serviks berubah warna seperti warnanya putih telur. Dan juga lendir serviks ini adalah cairan yang keluar dari serviks itu mendekati masa ovulasi. Lendir serviks ini akan mengalami perubahan ya seiring dengan siklus teman-teman. Nah, kalau seandainya masa ovulasinya sudah lewat, biasanya lendir serviksnya akan mengental ya. Kemudian juga jumlahnya akan sedikit. Nah, ini bisa juga hilang sama sekali ataupun tidak ada sama sekali lendir serviksnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui masa subur atau tidak dengan menggunakan metode lendir serviks ini. Ciri yang ketiga itu gairah meningkat. Nah, teman-teman mungkin mengetahui nih kapan gairah teman-teman itu berubah dan juga meningkat. Nah, bisa jadi kalau seandainya gairah meningkat ini merupakan masa subur dari teman-teman. Tapi perlu diketahui ya, ciri ini mungkin bukan ciri yang paling akurat. Walau demikian, ciri-ciri gairah meningkat ini bisa teman-teman pakai ya, yang artinya tubuh teman-teman sebenarnya tahu betul kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan kalau seandainya gairahnya berubah ataupun meningkat. Nah, biasanya kalau seandainya teman-teman gairahnya meningkat, ini dia akan mendekati masa ovulasi. Dan juga pada umumnya wanita yang gairahnya meningkat, nah ini dia biasanya akan terlihat lebih menarik dari biasanya. Nah, terlihat lebih mempesona. Misalnya nih, mulai dari bentuk tubuhnya ya ada akan perubahan, kemudian juga cara jalannya akan juga mengalami perubahan. Nah, pokoknya lebih mempesona dari biasanya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan ciri-ciri ya. Ciri yang berikutnya yang keempat, perubahan suhu basal tubuh. Nah, jadi perubahan suhu basal tubuh ini maksudnya adalah perubahan suhu di mana teman-teman sedang beristirahat ataupun sedang tidur. Jadi perubahan suhu basal tubuh ini merupakan ciri-ciri juga teman-teman sedang mengalami masa subur ya.
Memang sih suhu tubuh itu bisa berubah-ubah ya, tergantung dari aktivitas yang dilakukan, tergantung dari makanannya, tergantung dari hormon, tergantung juga dari kebiasaan tidur. Pada saat berovulasi, hormon progesteron itu akan meningkat. Nah, kalau seandainya meningkat, ini akan terjadi perubahan suhu yang juga meningkat. Tetapi teman-teman untuk mengetahui suhu basal tubuh teman-teman meningkat atau tidak, ini teman-teman harus mengecek suhu tubuhnya setiap hari. Misalnya sebangun tidur ya, sebelum teman-teman beranjak dari tempat tidur itu dicek tiap hari. Jadi seandainya mengalami peningkatan, ini bisa jadi teman-teman sedang mengalami masa subur. Nah, memang ya cara ini agak ribet ya dibanding dengan cara yang lain. Ciri yang kelima itu perubahan dari posisi leher rahim. Nah, ini merupakan salah satu ciri teman-teman sedang mengalami masa subur. Mengapa? Tepat sebelum teman-teman mengalami ovulasi, nah ini posisi serviks ini akan lebih tinggi. Nah, sehingga teman-teman akan sulit untuk menggapainya. Ini seandainya teman-teman sentuh ya, dia akan lebih lembut dan juga lebih terbuka dan posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman sedang tidak mengalami masa subur. Nah, dia biasanya akan lebih keras dan juga akan lebih tertutup. Dan juga posisinya akan lebih rendah daripada saat dia dalam masa subur. Nah, bagi teman-teman yang belum biasa memeriksanya, ini bisa teman-teman kunjungi dokter kandungan ya. Ini untuk menanyakan bagaimana cara memeriksakannya secara mandiri di rumah. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah tahu cara pemeriksaannya, ini bisa sekalian nih teman-teman untuk memeriksakan lendir serviks. Ciri yang keenam itu mamae terasa nyeri. Nah, mamae ini bisa teman-teman cari di Google ya, apa itu kalau seandainya teman-teman belum tahu. Nah, kalau seandainya teman-teman sedang mengalami masa subur ya, ini mamae akan lebih nyeri ataupun juga akan lebih sakit ketika disentuh ya. Kalau seandainya teman-teman mengalami masa ini, nah ini merupakan ciri-ciri teman-teman sedang dalam masa subur. Karena kondisi ini disebabkan perubahan hormon yang terjadi pada teman-teman ya saat berovulasi. Seperti halnya ciri-ciri lain ya, teman-teman bisa mengetahui kapan masa subur atau tidak. Tapi dengan metode ini teman-teman tidak tahu pasti nih kapan teman-teman sedang mengalami ovulasi, tapi setidaknya teman-teman tahu teman-teman sedang dalam masa subur atau tidak. Ciri yang ketujuh itu perubahan dari air liur ya. Jadi perubahan dari air liur ini dipengaruhi oleh hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Jadi kedua hormon ini mempengaruhi konsistensi dari air liur. Nah, air liurnya ini akan menjadi lebih kering. Nah, jadi teman-teman ciri ini agar kurang efektif ya, bisa samar hasilnya dipengaruhi oleh aktivitas teman-teman, misalnya merokok, kemudian juga pengaruh dari makanan, minuman, bahkan pengaruh dari teman-teman gosok gigi. Nah, ini hasilnya bisa samar, jadi hasilnya kurang efektif kalau seandainya pengaruhi dari kegiatan-kegiatan tadi. Tapi ini kalau seandainya teman-teman merasakan hal ini, bisa jadi teman-teman sedang dalam masa subur ya. Ciri yang ke-8 itu sakit ovulasi. Nah, biasanya munculnya ini sakitnya di bawah perut, munculnya tiba-tiba, rasanya seperti ditusuk-tusuk ya. Jika teman-teman mengalami hal ini di tengah siklus, ini bisa jadi teman-teman sedang mengalami ovulasi. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami ciri-ciri ini, bisa jadi teman-teman sedang mengalami ovulasi. Nah, tapi tidak semua wanita mengalami ciri-ciri ini. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman mengalami ciri-ciri ini di setengah siklus, bisa jadi teman-teman sedang dalam masa subur. Oke teman-teman, itu penjelasan 8 ciri-ciri wanita sedang dalam masa subur. Nah, untuk teman-teman yang sedang promil, program hamil, ataupun yang tidak, saya harap teman-teman juga harus tahu tentang ciri-ciri ini. Semoga promil teman-teman berhasil ya, amin. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar, jangan lupa juga di-share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya, tungguin terus ya. Salam sehat, sampai jumpa.